Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita ketemu dengan pelajaran kimia di waktu yang berbeda. Sebelum acara ini kita lanjutkan, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dalam mengikuti pelajaran kimia dari awal hingga akhir nanti kita mendapatkan hidayah sehingga ilmu ini bisa diserap dengan sempurna. Doa, silakan. Selesai? Nah, anakku sekalian, kemarin kita sudah belajar berkaitan dengan sifat koligatif, kemudian redox, kemudian redox itu ada sel voltanya, elektrokimia gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu elektrolisis, di mana elektrolisis ini nanti akan banyak belajar yaitu berkaitan dengan pengisian aki. Kalau elektrokimia kemarin kita penggunaan aki atau menghabiskan setrum. Nah, kalau ini ngisi setrumnya gitu ya. Nah, bab ini adalah elektrolisis. Jadi, nah, apa sih elektrolisis itu? Elektrolisis itu sebenarnya berubah energi listrik menjadi energi kimia. Kalau di kemarin sel volta merubah energi kimia menjadi energi listrik. Ini dibalik dari energi listrik menjadi energi kimia. Nah, elektrolisis ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam industri. Nah, di industri yang paling terkenal ada 3 kegunaan untuk elektrolisis, yaitu pertama produksi zat, yang kedua pemurnian logam, dan yang ketiga penyepuhan atau kalau skala besar namanya electroplating. Jadi menempelkan logam kepada logam yang lain. Kalau produksi zat dari biji menjadi logamnya itu biasanya diambil dari bahan alam menjadi logam-logam yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula pemurnian logam. Logam yang tidak murni biasanya itu bisa dimurnikan dengan elektrolisis. Nah, kita lanjut bahwa dalam elektrolisis itu yang kemarin kita sudah pelajari reaksinya. Hari ini bagaimana perhitungannya? Yang berkaitan dengan perhitungan elektrolisis yaitu kita menggunakan hukum Faraday. Di mana hukum Faraday ini ada 2, hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Hukum Faraday 1 menyatakan bahwa massa zat yang diendapkan atau dilarutkan sebanding dengan muatan yang dilewatkan dalam sel dan massa ekuivalen yang zat tersebut. Massa ekuivalen itu sudah kemarin kita sudah bahas, cuma sini akan saya mantapkan kembali bahwa massa ekuivalen itu adalah massa atau AR dari zat, atom relatif dari zat dibagi elektron atau listrik yang dilepaskan gitu ya. Jadi boleh saya rumuskan hukum Faraday 1 itu seperti ini. Jadi yang pertama W atau W itu dari bahasa Madura, white gitu ya, white. Ya, berat gitu ya. Itu massa ekuivalen E di sini kali arus kali waktu, di mana arus dengan waktu ini adalah satuan kolom, dan kolom Q sama dengan I kali T, di mana satu kolom itu satu mol elektron atau Faraday, 1 Faraday itu sama dengan 96.500 kolom. Ini gambarnya. Mana keterangan yang rumus ini ada di sini anak-anak.
massa zat, massa ekuivalen, kuat arus, waktu. Waktunya diambil second ya, artinya detik. Jadi bukan jam, bukan menit, tapi detik. Kalau jam ya dirubah dulu dari jadi detik gitu ya. Kalau misalnya menit ya dirubah juga jadi detik. Jadi yang di dalam perhitungan ini masuknya adalah berbentuk detik, bukan lagi yang lain. Kemudian jumlah Faraday atau jumlah mol elektron itu dirumuskan seperti ini. Jadi jumlah elektron W per E. Jadi massa dibagi massa ekuivalen itu adalah jumlah mol elektron. Sedangkan Faraday itu dirumuskan ampere detik per Faraday. Jadi itu ya. Jadi kalau dia 96.500 maka itu namanya 1 Faraday gitu ya. Jadi itu anak-anak itu mengenai hukum Faraday 1. Kemudian contohnya dalam aplikasi di kehidupan sehari-hari seperti ini. Misalnya ditanyakan berapa gram kalsium yang dapat dihasilkan dari elektrolisis lelehan ya. Lelehan itu berarti tidak ada air. Jadi kalau bedanya lelehan dengan apa namanya itu larutan itu beda. Kalau larutan ada airnya. Ini kalau lelehan tidak. Jadi kalau kalian misalnya goreng gula, ya gula nanti digoreng itu kan jadi karamel. Nah itu namanya lelehan. Tapi kalau gula itu dikasih air di gelas, itu namanya larutan. Jadi itu bedanya ya. Bedanya antara lelehan dengan larutan. Jadi lelehan itu seperti ini. Di soal ini atau di persoalan ini ada lelehan CaCl2 dengan elektroda grafit. Nah, grafit ini masuk elektroda inet. Ya, kemarin sudah kita bahas. Kalau pakai inet itu harus bagaimana reaksinya, karena tidak ada air, tidak ada yang diganti sama air. Tapi seandainya ini larutan, Ca-nya diganti air, tapi karena di sini Ca itu lelehan, ya Ca-nya sendiri yang reaksi gitu. Kemudian waktu yang digunakan adalah 1 jam dengan arus 10 ampere. Maka bisa kita lihat di sini reaksinya seperti ini. Jadi CaCl2 jadi Ca2 plus 2 Cl min. Kemudian dari Ca dan Cl2 yang ada ini awalnya masih berbentuk senyawa, kemudian kalau sudah dipanaskan akan terurai menjadi ion-ionnya seperti ini. Nah, karena ini ditanyakan kalsium, maka yang diambil kalsiumnya. Cl tidak dilihat dulu, yang dilihat hanya kalsiumnya saja. Sehingga nanti akan kita bisa menghitung kalsiumnya. Caranya begini. Nah, masukkan rumusnya. Jadi rumusnya yang tadi sudah saya cantumkan di depan bahwa Ca itu dihasilkan begini, hingga W sama dengan AR per N. AR-nya ini karena yang dihitung Ca berarti AR-nya Ca yang dipakai. Berapa? Nih 40 gitu ya, sudah diketahui di sini. Kemudian N-nya itu dilihat ini caranya melihat N. Nah, Ca2 plus berarti Ca ini melepaskan elektron sebanyak 2 sehingga N-nya sama dengan 2. Jadi N-nya ini ganti 2. Sedangkan ampernya ini I-nya ini kan ampere. Ini ampere. Ini guru fisika ini. Tanya ke Bu Luki nanti ya. Nah, ini I min I diambil dari ampernya ini. Sedangkan T diambil dari jam. 1 jam berapa detik? Waduh, repot ini. Ya enggak repot waktunya ya. 1 jam berapa menit? Iya, pintar 60 menit. 1 menit 60 detik. Sehingga kalau 1 jam berapa detik? Ya, 60 kali 60. Nah, rek pinter mesti iso. Gak pinter gak iso gak. Ini. Ya, pakai kalkulator lah, bisa. Bisa kan? Ya, pakai kalkulator. Jadi ketemu berapa? 3.600. Wis. Saya jadi itu.
Kemudian setengah reaksi dari ini kita bisa ngitung dari sini sehingga elektronnya ini muncul N-nya sama dengan 2 gitu ya. Nah, sehingga bisa dimasukkan dalam rumus seperti ini. 40 dibagi 2, 10 kali 3.600. Dari mana 3.000? Tadi aja ngitung gitu yang tadi itu ya, 60 kali 60. Oke, sip. Jadi dari sini bisa dihitung plek 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 kalau kamu ngitung cerdas, insya Allah segera ketemu. Berapa ketemunya? Nah, ini ketemunya ya. 7,461 gram. Ini ya. Ini dari sini ada yang masih bingung. Kalau masih bingung diputar kembali videonya gitu kan. Sip. Ya, lanjut. Ya, contoh yang lain. Ini contoh yang lain. Itulah volume gas hidrogen pada keadaan STP yang terbentuk dari elektrolisis larutan KBr menggunakan arus 1,93 ampere selama 5 menit. Nah, coba dilihat ini. Ini kalimatnya. Larutan. Kalau tadi kan lelehan. Berarti kalau larutan ada airnya. Ya, bagus ada airnya. Sehingga nanti K-nya ini karena ini golongan 1A, logam aktif, harus diganti sama sama air gitu sih. Nah, kita coba lihat reaksi yang terjadi. Yang diketahui sudah ada ini masing-masing. Nah, ini diganti jadi menitnya diganti sama detik. Jadi 5 menit berapa detik? So, mau dihitung berapa? Iya, 5 kali 60 ketemu? Iya, ketemu 300. Ya, hebat. Volume gas hidrogen, caranya kita gimana? Nah, kita buat reaksinya ya. Nah, coba dicoba dari awal reaksinya di katoda. Katoda bilangan ini mengalami reduksi. Katoda, konsonan, katoda. Jadi kalau di anodanya Br, di katodanya K, karena K ini logam aktif, maka harus diganti sama H2O. Dari H2O ini siapa yang plus? H plus O min, berarti hanya yang mengalami reduksi. Jadi H2O menjadi H2 plus OH min. Nih reaksinya disetarakan, nah, kayak kemarin tuh ya. Nah, hasilnya adalah seperti itu. Karena dari soal ini sudah ketemu, I-nya ada, T-nya ada, maka kita bisa melihat di sini perbandingan mol H2 dengan elektronnya itu 2:1. Dari rumus itu kita bisa menghitung jumlah mol elektron. Gimana caranya? Rumus yang tadi dipakai, yaitu I kali T dibagi 96500. Itu adalah jumlah mol elektronnya. Berapa kalau gitu? Ayo dihitung. Nah, ketemunya sekian ya. 1,93 kali 5 kali 60 dibagi 96500. Ternyata ketemu sekian. Maka mol elektron, mol yang ini mol elektronnya ketemu sekian. Berarti kalau gitu H2-nya gimana? Nyari H2 ini ternyata mol elektron dengan H2 itu perbandingannya 2:1. Artinya kalau elektronnya 2, hidrogennya 1. Maka kalau mol elektronnya sekian, hidrogennya bisa dihitung, yaitu separuhnya. Separuhnya dari ini berapa? Iya, ini ketemu. Ya, ini ya. Hitung ya, berapa temunya? Masa setengah kali 6 tidak bisa? Ya, sip 0,03 mol. Nah, dari bekal ini kita bisa menghitung STP, di mana gas itu pada kondisi STP 1 mol itu sama dengan berapa? Iya, 22,4 liter. Iya, 22,4 liter. Berarti kalau sekian mol berapa? Ya molnya kalikan 22,4. Ketemunya berapa? 0. Iya, 0,672 liter. Sudah. Ya jadi itu ngitungnya anak-anak gampang kan? Saya yakin kalian anak hebat pasti bisa, pasti bisa.
Nih, tolong soalnya dikerjakan. Soalnya hanya satu, cuma jawabannya dua, gitu kan? Caranya sama dengan tadi. Kalau tadi nyari gram, sekarang nyari waktunya karena gramnya sudah diketahui. Tinggal masukkan aja ke rumus, dibalik aja nanti T-nya yang dicari, ya gitu ya. Sedangkan yang ini berapa liter gas O2 yang dihasilkan? Nah, ini adalah pada kondisi STP. Jadi kita harus menghitung mol O2-nya dulu. Karena ini larutan, anak-anak, ini larutan, maka kita bisa menghitung di sini H2. Jadi NO3 ini diganti H2. Gitu ya. Ya, sudah, selamat mengerjakan. Saya tunggu di Google Classroom nanti jawabannya. Oke, sip. Kita lanjutkan sekarang hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 ini kelanjutan dari hukum Faraday 1, di mana hukum Faraday 2 ini menyatakan bahwa massa zat yang dihasilkan pada satu elektroda selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalennya. Jadi kalau dirumuskan seperti ini, anak. Jadi massa 1 dibagi massa 2 sama dengan ekuivalen 1 dibagi ekuivalen 2. Ini kalau banyak ya bisa apa? Bisa dijejer-jejer gitu, ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi contoh soalnya ini. Nih, sejumlah arus listrik AG sama CU. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa perak dari hasil percobaan itu ditemukan sekian gram. Kamu disuruh mencari tembaganya. Caranya mencari gimana? Ini caranya. Ini ya, WCU. WAG sudah, ARCU ada, ARAG ada. Maka bisa dijawab dari soal itu seperti ini. Di reaksinya dulu AG plus, NO3-, sedangkan CU SO4, CO2+, dan SO4 2-. Maka dari sini yang AG nanti N-nya ketemu 1, CU-nya ketemu 2. Jadi kalau dihitung dari rumus ini, WAG per WCU sama dengan EAG per ECU. Jadi hasilnya gimana? 21,6, yang AG dibagi 1, yang CU dibagi 2. Jadi kalau rumus atau hitungan ini saya fokus pada WCU-nya, maka ini dibalik. WCU-nya ada di atas, yang 21,6 ada di bawah. Jadi gambarnya seperti ini. Dibalik kan, 63,5 per 2 per 108. Jadi hitungannya ini akan naik ke sana. Kalau di matematika kan gitu ya. Jadi ada perkalian silang dulu di SMP. Di kelas 10 juga gitu, 11 juga gitu. Sehingga WCU bisa dihitung seperti ini. Berapa hasilnya? Ayo dihitung kalkulator. Pakai kalkulator belum bisa. Anak cerdas nggak usah kalkulator bisa gitu ya. Hasilnya berapa? Nah ini seperti saya kan cerdas, jadi tidak usah kalkulator sudah ketemu ini. Dari mana ini WCO-nya? Ini ketemunya. Dah. Sip. 6,35 gram. Selamat mencoba gitu ya, selamat mencoba. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Nah, itu contoh soalnya untuk Faraday 2 gitu ya. Nah, latihannya ini ya. Satu soal juga, tolong dikerjakan. Caranya sama dengan tadi, gampang kan soalnya ini. Nah, saya yakin kalian adalah anak-anak SMA Lujas yang hebat, pasti bisa, Oke, lanjut, kita lanjut ke korosi. Pernah enggak tahu korosi ya? Korosi itu seperti ini ya. Korosi itu adalah peristiwa redox di kehidupan sehari-hari, biasanya terjadi pada logam dengan reaksi berbagai zat yang ada di lingkungannya. Sehingga korosi itu oleh orang
di apa ya, dimusuhi ya kalau barang terjadi korosi maka tidak nyaman lah, kayak di rumah misalnya mobil baru terus kena korosi jadi jelek. Kalau orang sini nyebutnya bukan korosi kayaknya, peyeng gitu ya, nayeng gitu ya itu jelek itu. Jadi awalnya besi bagus jadi merah-merah gitu ya, merah-merah gimana gitu ya. Nah itu korosi. Bagaimana sih terjadinya korosi? Ini yang terjadi, logam mengalami oksidasi. Dari mana oksidasi? Dari udara. Karena di udara itu mengandung oksigen, mengandung air, sehingga kalau logam itu bereaksi dengan oksigen dan air, anak-anak, itu akan terjadi peristiwa korosi. Gitu. Korosi merupakan proses elektrokimia sebenarnya, sama dengan sel volta, elektrolisis. Itu ada yang mengalami oksidasi, ada yang mengalami reduksi. Itu besi sebagai anoda. Berarti kalau anoda besinya mengalami oksidasi dari Fe jadi Fe2+ atau Fe3+. Kalau Fe2+ biasanya warnanya hijau-hijau gitu. Sedangkan kalau Fe3+ warnanya ya agak-agak merah gitu ya. Mungkin kalian tahu, kalau tidak tahu udah gampang aja di rumah cari senjatanya ibu, pisau atau pacul atau apa sudah logam dari besi, direndam di air gitu ya, sekitar 1 minggu lah, itu akan terjadi nanti korosi. Itu akan kelihatan ada korosi. Cuma ya siap-siap dimarahi aja sama bapak sama ibu ya, nggak apa-apa, nanti kalau dimarahi gampang ngomongnya, ini percobaan kimia gitu aja ya, diperintah sama Pak Yasin gitu ya. Oke, lanjut. Elektron yang dibebaskan di anoda mengalir ke bagian lain dari besi itu, berlaku sebagai katoda. Jadi reaksinya kayak gini ya, ini untuk oksigen dengan air jadi OH. Nah ini yang bereaksi dengan besi gitu ya, sama ini dengan ini juga gitu. H plusnya ini akan bereaksi dengan, jadi seperti ini. Cara-cara mencegah korosi. Terutama korosi besi, gampang caranya. Jadi biasa kamu temukan di sekitar rumahmu. Biasanya yang digunakan untuk mencegah korosi apa anak-anak biasanya? Ya, yang pertama ya mengecat. Jadi pagarnya itu dicat biar tidak terjadi korosi. Kemudian atau cara lain yaitu melumuri dengan oli atau gemuk. Biasanya kalau barang-barang baru mesti ada gemuknya, ada olinya gitu. Itu biar tidak berkarat gitu ya. Kemudian dibalut dengan plastik. Kalau mobil baru biasanya masih dibungkus plastik gitu ya. Mobil-mobilan maksudnya. Nah, ini kalau pingin awet tidak korosi juga gitu. Jadi kalau kamu punya sepeda pancal misalnya biar tidak korosi ya bisa dibungkus plastik gitu. Nah, artinya ya dirapeti itu kayak apa ya? Kayak makanan tuh loh kalau ditutup dengan wrap itu ya, itu kan bisa menghindari korosi. Itu di logam sama, logam bisa dibungkus begitu, bisa tidak terkontaminasi dengan udara, maka tidak akan terjadi korosi anak-anak. Kemudian cara lain yaitu dengan tin plating. Artinya melapisi dengan timah. Ini biasa dilakukan di kaleng kemasan ya. Jadi kalau kamu beli susu kaleng atau susu kental manis itu biasa dibuatnya sebenarnya dari besi itu. Biar tidak mudah berkarat, dilapisi dengan timah di luarnya. Jadi timahnya hanya sebagai pelapis. Makanya kalau kamu beli susu kaleng itu jangan sampai ada yang dekok ya, ada yang apa ya, semacam meringsek ke dalam, harus yang mulus kalau cari. Kenapa? Karena kalau sudah ringsek ke dalam atau keluar itu pecah, timahnya itu pecah. Kalau sudah pecah maka terjadi korosi gitu ya. Jadi
nanti kurusinya masuk ke susu atau ke bahan makanan yang dibungkus. Nah, itu menjadikan berbahaya bagi kamu. Jadi kalau kamu makan seperti itu, sama dengan makan tayeng gitu ya nanti. Itu akan terjadi infeksi di dalam usus. Makanya kalau bisa nyari bahan, memang agak murah biasanya kalau sudah riset itu agak murah. Tapi ya itu resikonya itu akan ke kamu yang memakan atau meminum makanan yang dikalengkan itu. Kemudian yang lain yaitu dengan galvanisasi, pelapisan dengan seng. Biasanya ini dipakai di apa ya, di pipa air. Kamu tahu pipa air yang ada di dalam tanah itu? Itu mulai zaman Belanda sudah ada itu. Tapi tidak neyeng-neyeng karena dilapisi dengan seng. Selama sengnya masih ada, maka besinya tidak akan pernah neyeng gitu ya. Jangan apa? Makan sengnya dulu, seng habis baru gitu. Kemudian chromium plating, biasanya dipakai di bumper mobil atau knalpot sepeda. Jadi kalau kamu masih kecil dulu melihat knalpot itu kan ada yang apa namanya itu dilapisi dengan krom. Nah, itu kalau dibuat berkaca, kamu yang ganteng aja jadi jelek, apalagi yang jelek gitu ya, jadi tambah jelek gitu ya. Jadi anak-anak kamu bisa bisa melihat itu sebenarnya dalam upaya untuk menghindari perkaratan. Jadi kalau lapisan kromnya terkelupas akan berkarat. Yang terakhir adalah sacrificial protection, yaitu pengorbanan anoda. Jadi di bagian-bagian tertentu, misalnya sepeda motor atau sepeda pancal, di bagian-bagian tertentu ada logam yang memang diumpankan untuk dikaratkan dulu biar tidak berkarat logam yang dilindunginya itu ya. Itu adalah cara-cara menghindari itu ya, jadi cara-cara menghadapi korosi. Nah, ini latihan soalnya, tolong nanti dikerjakan di langit gitu ya, atau di Google Classroom. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan dengan baik, karena soalnya mudah-mudah dan kalian insya Allah saya yakin bisa. Karena kemarin-kemarin kalian banyak yang sudah bisa. Karena kalian adalah anak hebat. Dan mudah-mudahan selamanya menjadi anak hebat. Gitu ya. Anak-anak, itu pertemuan kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kalian bisa mengikuti dengan baik. Dan mudah-mudahan kalian beri kesehatan dan masih bisa bertemu lagi dengan saya pada saat besok, pada saat kita melaksanakan tatap muka terbatas. Bagi yang anak-anak yang belum vaksin, silakan segera vaksin sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan tatap muka. Karena besok insya Allah yang bisa ikut adalah anak-anak yang sudah vaksin. Yang belum vaksin, ya silakan ikuti dari rumah daring gitu ya. Tapi saya yakin walaupun demikian kalian masih bisa mengikuti dengan baik. Harapan saya semuanya sudah vaksin sehingga bisa ketemu dalam pelajaran tatap muka di masa yang akan datang. Terima kasih perhatiannya. Segala kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan oleh Allah dalam kondisi sehat pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Segala kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.